Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, masih bersama di channel saya kelasbankdemo.online. Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat sebuah landing page. Masih ingat di materi saya sebelumnya tentang dropshipper 10 juta per bulan? Dan di materi tersebut saya sampaikan ada beberapa pola bagaimana seorang dropshipper bisa menghasilkan 10 juta per bulan. Di antaranya adalah margin produk 50.000 sampai dengan 100.000, kemudian menggunakan landing page, memperluas jangkauan dengan iklan, dan menjadikan kontak WA sebagai add to chart. Nah, di sini kita lihat bahwa salah satu cara kita agar menjadi seorang dropshipper dengan penghasilan 10 juta per bulan itu menggunakan sebuah landing page. Dan inilah yang nantinya akan kita praktekkan bersama-sama. Memiliki sebuah landing page. Apa sih sebenarnya sebuah landing page itu? Landing page adalah sebuah halaman website yang dikunjungi pertama kali oleh pengunjung dan kontennya fokus pada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Misalnya pendaftaran atau penjualan. Nah, di sini ada 3 poin penting dalam sebuah landing page. Yang pertama, dia adalah sebuah halaman website. Ya. Jadi landing page itu adalah bagian daripada sebuah website. Landing page dibuat dengan tujuan agar traffic atau pengunjung itu fokus untuk melakukan sebuah tindakan, baik itu tindakan pendaftaran maupun tindakan penjualan. Dalam hal ini kita sebagai seorang dropshipper yang ingin menawarkan sebuah produk, maka kita akan fokus pada tindakan penjualan. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada sebuah iklan, yaitu dengan sebuah produk bawang goreng premium, dan tanda sebuah iklan adalah dengan adanya keterangan sponsor di bagian bawah nama fanpage-nya. Dan setelah kita klik, maka akan diarahkan kepada sebuah halaman website. Dan inilah yang kita kenal dengan sebuah landing page. Jadi landing page ini adalah halaman yang pertama kali dikunjungi oleh pengunjung pada sebuah website. Dan dengan halaman tersebut, maka diharapkan terjadinya sebuah tindakan pembelian atau penjualan. Nah, landing page ini sangat diperlukan karena pertama, tentunya dengan sebuah landing page kita bisa menjelaskan benefit produk secara lebih detail. Ya, yang tidak dimiliki hanya di status WhatsApp saja, atau di broadcast WhatsApp saja, atau di status Facebook ataupun di Instagram. Dengan sebuah landing page, kita akan bisa mencantumkan testimoni, mencantumkan video tata cara penggunaan, kemudian kita juga bisa mencantumkan berbagai macam gambar, serta berbagai macam kalimat-kalimat yang mengajak pengunjung kita untuk langsung membeli produk yang kita tawarkan. Yang kedua, landing page akan fokus pada tindakan yang kita inginkan. Jadi dalam keseluruhan copywriting yang ada dalam sebuah landing page, endingnya atau akhirnya pengunjung diminta untuk melakukan sebuah tindakan. Dalam hal ini yaitu order sekarang juga, atau beli sekarang juga, atau pesan sekarang juga. Kalau kita perhatikan lebih dalam bahwa dalam sebuah landing page ini tidak terdapat link-link lain atau navigasi ke halaman-halaman lain kecuali hanya satu, yaitu tindakan yang diinginkan, yaitu order sekarang juga atau tindakan lainnya. Yang ketiga, landing page sangat diperlukan karena bisa merekam pixel. Pixel ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh Facebook, sehingga iklan yang nanti akan kita jalankan melalui Facebook Ads itu bisa lebih tertarget kepada orang-orang yang tertarik kepada produk kita. Apa yang diperlukan untuk memiliki sebuah landing page? Nah, yang pertama tentu kita harus membeli sebuah domain. Domain itu adalah alamat URL. Misal contohnya kalau Anda berkunjung ke website Bukalapak, maka bukalapak.com itu adalah sebuah domain. Yang kedua, kita tentu harus membeli sebuah hosting. Domain dan hosting ini adalah syarat untuk membuat sebuah website yang nantinya kita akan buat berbagai macam landing page. Yang ketiga, menginstal WordPress. Dan yang terakhir adalah menginstal plugin Elementor. Elementor ini adalah sebuah plugin untuk membuat halaman penjualan atau landing page. Nah, yang pertama kita harus menentukan nama domain yang
akan kita gunakan. Untuk menentukan nama domain, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, di tutorial kali ini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara memilih domain yang tepat dan tentunya dengan teknik riset domain. Oke. Sebagaimana saya tadi katakan bahwa membuat sebuah website itu ya perlu identitas, perlu nama. Nah, nama inilah disebut dengan domain. Seperti sebuah bisnis kan perlu nama, perlu brand. Kalau sebuah toko fisik itu toko toko fisik ya, ruko atau tempat jualan itu pasti ada nama tokonya kan. Toko cahaya, toko berkah dan sebagainya. Nah, sama juga di dunia online, kalau kita ingin punya sebuah website, maka harus ada namanya. Nama websitenya apa? Nah, nama itu dikenal dengan domain. Contohnya, misal ada bukalapak.com, lazada.com, tokopedia.com, atau kelasbankdemo.online, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah domain. Oke ya. Berikutnya, nah domain ini nanti akan menjadi URL atau link ya, yang ketika kita mencari di Google atau ketika kita mengetikkan di browser kita mengetikkan nama domainnya gitu ya. Jadi contoh misalnya bukalapak.com. Nah, maka ketika saya membuka browser saya akan mengetikkan bukalapak.com. Nah, itu namanya domain yang menjadi URL utama. Oke. Nah, sebelumnya misal contoh ini ada domain bukalapak.com. Nah, sebenarnya ada pembagian dalam sebuah domain. Nah, ini ada .com. .com ini apa artinya? .com ini artinya TLD atau top level domain. Dan TLD ini bermacam-macam. Ada yang .com, ada yang .net, ada yang .go.id, ada yang .gov, ada yang .edu. Macam-macam deh, banyak sekali. Dan di dunia ini banyak banget ya. TLD. Nah, memang banyak pertanyaan ke saya. Bagusan yang mana sih, Kak? Bagusan mana sih, Bang? TLD-nya yang oke, yang keren atau yang pas. Nah, itu sebenarnya tergantung dari bisnis Anda. Kalau Anda misalnya punya sekolah, ya nanti teman-teman harus menggunakan domain atau TLD-nya .sch.id ya. Atau kalau teman-teman punya mewakili sebuah corporate atau perusahaan, maka teman-teman harus menggunakan .co.id misalnya. Atau kalau teman-teman punya yayasan, punya organisasi, punya komunitas, teman-teman bisa menggunakan TLD-nya .org. Nah, beda-beda ya. Kemudian ini ada Bukalapak. Bukalapak namanya root domain. Nah, di bagian ini adalah root domainnya ya. Jadi domain utamanya. Dan kadang-kadang di contoh yang lain teman-teman bisa lihat misalnya di sini ada blognya, tulisan ada blog di depan ini, blog.kelasbankdemo.online. Nah, ini artinya apa blog ini? Blog ini artinya subdomain yang kadang-kadang sering kita temukan di sebuah website, sebuah website yang mereka menyertakan subdomainnya. Dan membuat subdomain ini secara umum hosting menyediakan gratis ya. Banyak sekali hosting-hosting yang menyediakan gratis membuat blog atau membuat subdomainnya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kita lanjut. Nah, ternyata kita bisa ngecek ketersediaan domain-domain kita itu di beberapa situs penyedia domain atau penyedia hosting. Misal di sini saya ngecek kelas Bank Demo. Waktu itu saya cek ternyata TLD-nya macam-macam, ada xyz.com, .net, .co.id, dan ternyata masing-masing TLD itu berbeda harganya. Kalau kita lihat di sini xyz itu harganya cuma 12.000. Sementara kelasbankdemo.com harganya 125.000. Ini umum ya, 125.000 ini di Indonesia secara umum 110 sampai 125.000. Kalau misalnya ada di bawah ini biasanya itu lagi masa promosi. Nah, kalau pakai net ini lebih mahal, ada 160.000. Pakai .co.id 100.000. Pakai .id. Nah, ini cukup mahal ya, 250.000. Nah, ini tergantung teman-teman nanti pingin memilih domain yang mana ya. Pingin memilih TLD yang apa? TLD apa ya? Mau .com, .net, .co.id ataupun .xyz bebas. Dan semuanya sih sebenarnya tidak berpengaruh di pencarian Google atau di tingkat di ranking SEO ya, tidak ada pengaruhnya ya. Semua memiliki kesempatan yang sama. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih cara memilih domain-domain yang bagus itu? Nah, sebenarnya saya memberikan beberapa ada kurang lebih 8 ya, ada kurang lebih 8 hal-hal yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman ingin membuat sebuah domain. Nah, misal nih, saya membuat domain dengan menggunakan nama brand. Nah, boleh ya, silahkan bebas. Dan saya lebih suka teman-teman menggunakan nama brand Anda sendiri untuk sebuah domain. Misalnya,
Yang umum itu misalnya sebuah corporate, nah, pln.co.id atau mungkin telkom.co.id atau elovina.store gitu ya, atau orderonline.id, levidio.id. Nah, itu adalah nama-nama brand. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan Anda bisa langsung mempopulerkan brand Anda sendiri dengan adanya dengan dibuat menjadi sebuah domain. Dan memang perlu waktu untuk membuat domain Anda lebih mudah dikenal dan lebih dikenal oleh banyak orang ya, perlu waktu. Tapi ini saya sarankan Anda lebih bagus menggunakan brand Anda sendiri. Ya. Kedua, kalau seandainya Anda bingung menentukan brand Anda apa ya, nah belum ketemu. Nah jangan sampai juga gara-gara ini nanti teman-teman nggak membuat website atau nanti belum membuat membeli domain ya. Nah sayang sekali karena nanti usia domain itu juga sangat menentukan di ranking SEO-nya ya. Usia domain itu sangat menentukan di ranking SEO atau di ranking pencarian Google. Nah, bisa teman-teman mulai dengan menggunakan nama pribadi. Dan ingat, sebenarnya nama pribadi teman-teman sendiri itu adalah brand atau identitas bisnis Anda. Gitu ya. Misal saya menggunakan bankdemul.com, nah, gitu kan, atau dedimulyono.com, atau agus.net, atau agus.com, gitu ya, amranmaksi.com, ya, abdulrauf.com. Itu nama-nama domain yang banyak dibuat di kelas kami, ya, di kelas-kelas komunitas. Mereka memulainya dari nama pribadi. Ada keuntungannya ketika Anda memulai nama pribadi. Apa misalnya saat ini Anda belum memiliki bisnis yang tetap atau jualan produk yang fix ya untuk di masa-masa jangka panjang ya. Nah, sehingga dengan menggunakan nama pribadi Anda bisa menjual produk apa saja di dalam website Anda. Anda tidak perlu membuat website khusus, Anda tidak perlu membuat banyak website untuk berbagai macam usaha atau bisnis Anda. Cukup optimalkan saja di satu website. Dan menurut saya itu akan menjadi sangat powerful karena nanti konten-konten yang ada di dalam website Anda akan jauh lebih banyak gitu ya. Nah, yang berikutnya tentu ya membuat sebuah domain itu teman-teman harus perhatikan ini harus mudah diketik, jangan sampai domain itu menyulitkan untuk diketik. Nah, kenapa? Nanti kalau seandainya domain itu susah diketik, orang nanti bisa salah mengetiknya ya. Begitu salah mengetiknya nanti malah larinya kemana? Ke kompetitor, bahaya kan? Sayang sekali yang tadinya pingin mengunjungi toko Anda, pingin mengunjungi website Anda, ternyata nanti larinya ke website kompetitor. Dan juga harus mudah diingat, domain itu harus mudah diingat. Jangan sampai domain itu membuat orang mengernyitkan apa gitu ya. Nah ini harus mudah diingat gitu ya. Nah, kalaupun menggunakan kata-kata yang baru, usahakan pelafalannya atau intonasinya atau mungkin diksinya mudah diucapkan oleh lidah kita. Misal saya punya namanya Elovina. Nah, Elovina memang kata diksi yang baru atau kata yang baru ya. Tetapi Elovina ini memudahkan untuk diucapkan. Jadi tidak satu hal yang sulit. Misalnya ada sebuah website misalnya zakugugizuk.com. Nah, itu kan susah banget ya. Atau brabribrubrik.com. Nah, itu susah banget. Nah, ngetik aja susah, diingat apalagi. Dan mengucapkannya juga susah. Nah, ini tentu tidak oke. Walaupun unik dan kelihatannya tidak bakal banyak, mungkin belum ada yang memilikinya, tetapi itu tentu susah sekali ya untuk diingat, diketik, dan bahkan mungkin diucapkan oleh orang. Nah, kemudian berikutnya domain itu ya usahakan sependek mungkin sebenarnya ya. Karena semakin pendek tentu semakin gampang diketik dan semakin cepat diketik dan juga semakin cepat diingat oleh orang gitu ya. Namun kadangkala memang domain pendek ini ketika kita mencari ketersediaannya atau mengecek ya, itu mungkin sudah banyak yang punya atau sudah banyak yang beli. Nah, ini perlu perjuangan juga. Tapi usahakan memang domain itu domain yang pendek, tidak terlalu panjang. Misal kalau teman-teman misalnya bergerak di bisnis percetakan, misalnya buku gitu ya, teman-teman bisa buat misalnya bukularis.com atau kita.com atau apa ya, yang mungkin pendek 2 kata atau mungkin 3 kata masih oke. Tetapi kalau sudah buku paling murah sejabotabek.com, nah itu udah panjang banget ya. Walaupun mudah dilafalkan, tetapi tentu tidak enak kalau kita ngelihatnya dan mungkin nanti ketika diketik juga akan kesulitan. Oke ya. Hindari penggunaan angka atau simbol unik. Nah ini penting nih ya. Bagi teman-teman tuh banyak saya temukan ketika saya meng-coaching beberapa teman-teman di kelas komunitas. Mereka mengusulkan menggunakan nama-nama dengan nama-nama domain dengan menggunakan simbol penghubung strip gitu ya. Nah ini tentu saya sarankan tidak. Karena apa?
bisa jadi nanti beberapa kompetitor kita sudah memiliki website tersebut tanpa tanda penghubung atau tanpa tanda strip. Jadi kalau menggunakan tanda strip nanti membuat bisa jadi pengunjung lupa menyertakan dan akhirnya berkunjung di website kompetitor kita. Dan yang kedua, juga dengan menggunakan tanda strip tadi sebenarnya tidak begitu disukai oleh Google ya. Jadi saya sarankan menggunakan kata tanpa menggunakan angka ataupun simbol unik. Nah, yang serunya ini biasanya saya lebih fokus di sini ya, di 3 hal terakhir ini, maka saya kasih warna berbeda dengan usul saya ini di atasnya ya, yaitu mengandung keyword atau membuat domain dengan menggabungkan antara brand dan keyword, atau membuat domain yang menggabungkan antara kata kunci dan wilayah. Ini contoh ya. Misal nih saya buka jadi notepad saya ya. Teman-teman bisa membuat sebuah website yang mengandung kata keyword misalnya ya. Untuk mengecek keyword, teman-teman juga bisa menggunakan keywordtool.io. Keywordtool.io. Nah, ini salah satu tools yang biasa saya gunakan untuk mencari ide tentang keyword. Keyword itu adalah sesuatu kata-kata yang sering diketikkan orang di internet ketika dia mencari sesuatu di Google gitu. Nah, itu keyword namanya. Dan kalau kita menemukan sebuah keyword atau kata-kata yang banyak diketik orang, banyak dicari di internet, berarti ada peluang website kita tadi nanti akan muncul di pencarian atau akan muncul bahkan di halaman 1 Google. Ini contoh, misal tadi saya bergerak di buku ya, cetak buku. Nah ya, misalnya gitu kan, cetak buku. Nah, cetakan buku ya. Nanti kita bisa lihat ini apa sih yang diketik orang berkaitan dengan cetak buku. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nah, cetak buku satuan, cetak buku. Nah, ini banyak sekali ya. Cetak buku murah di Depok. Cetak buku full color, cetak buku diary ya. Cetak buku foto, cetak buku. Nah, ini adalah keyword-keyword yang banyak dicari orang di internet. Nah, ini semuanya banyak cari di internet. Artinya dengan menggunakan keyword cetak buku sebenarnya kita sudah bisa menjadikan ini sebagai sebuah domain karena memang banyak yang cari ya. Nah, mungkin saya akan buat nanti dengan keyword cetakbuku.com. Bisa seperti itu. Itu dengan keyword ya, cetakbuku.com. Kalau Anda bergerak di bidang percetakan buku. Atau bukutahunan.com misalnya kan bisa juga Anda pakai bukutahunan.com. Kalau memang secara khusus bisnis Anda mencetak buku tahunan, atau kalau buku apa aja bisa nanti cetak bukumurah.com. Nah, ini bisa seperti ini kan. Masih oke ya brand ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu kan mengandung keyword, atau kita juga tambahkan brand dan keyword. Nah, contoh brand dan keyword seperti ini misalnya cetak buku Bank Demol. .com. Nah, ini menggabungkan antara brand Anda dengan keyword gitu, atau dengan bisnis Anda. Atau mungkin bisa jadi di sini juga kalau misalnya katakanlah nama brand Anda misalnya Elovina. Elovina cetakbuku.com atau ini ya elovinabook.com. Nah, kan bisa seperti ini elovinabook.com. Jadi itu menggabungkan antara brand dengan keyword. Atau Elovina, ini kan brand saya Elovina ya, elovinafashion.com. Nah, ini fashion kan sebuah keyword ya yang banyak dicari orang. Atau Elovina Elovina, saya misalnya menjual produk-produk suplemen, Elovina supplement.com. Bisa ya. Nah, ini namanya menggabungkan antara brand plus keyword. Nah, ya. Kalau ini misalnya keyword ya. Nah, buat domain berdasarkan keyword. Atau di sini supplementherbal.com. Nah, kan keyword itu kan. Nah, atau juga bisa teman-teman menggabungkan antara
keyword plus kota atau wilayah ya. Nah, ini sering misalnya teman-teman mentarget wilayah tertentu ya. Kalau kita lihat tadi di riset keyword di tool.in, di sini ada nih nama-nama kota kan. Misalnya cetak buku murah Depok. Nah, artinya memang di Depok banyak yang cari. Berarti Anda juga bisa mentarget berdasarkan keyword kota ya. Misal tadi cetak murah atau cetak buku. Cetak buku depok.com bisa gitu kan. Atau suplemen herbal jakarta.com boleh, atau jasa las atau bukan ini apa, teralis. Nah, teralisjakarta.com atau teralisbogor.com atau kursus internetbogor.com bisa gitu ya, atau kelas marketingbogor.com. Nah, bisa. Jadi Anda bisa mencantumkan berdasarkan keyword plus kotanya. Nah, jadi ini akan memudahkan nanti di tingkat pencarian Google. Nah, oke, inilah beberapa tips saya ketika Anda ingin memilih domain. Nah, ketika Anda sudah memutuskan untuk memilih domain, jangan lupa cek ketersediaannya di mana. Cek ketersediaannya di penyedia hosting atau di penyedia domain ya. Teman-teman harus cek apakah ketersediaan domain tersebut ada atau tidak. Misalnya tadi ya, teman-teman bisa ke ini nih, Namecheap ya. Namecheap ini untuk ngecek ada nggak domain kita di situ ya. Yang kita inginkan, ada nggak domain. Misalnya gini, cetak buku Depok. Nah, kita cek ya, cetak buku Depok di sini. Tinggal ketik aja di sini, cetak buku Depok. Nah, kita cek apakah sudah ada atau belum nih kan, cetak buku Depok. Nah, di sini cetak buku depok.com. Nah, ini belum ada yang punya nih ya, cetak buku depok.com. Nah, ini bisa kita beli ya, harganya $8,28 ya, kurang lebih 100 sekian ribu ya, 120.000 lah ya. Nah, ada juga nih kan di sini disediakan juga nih .com, .net, .dev, .ai, .org, .club, banyak banget di sini .me. Dan ternyata harganya berbeda-beda. Ini kalau mau yang murah nih, $1 nih ya, cuman 15.000 ya. Cetak buku depok.xyz gitu ya kan, murah gitu ya. Atau tadi misalnya suplemen herbal ya, oke ya, kita cek di sini ya, tersedia nggak suplemen herbal. Nah, kita cek .com. Nah, kalau suplemenherbal.com ini sudah ada yang beli ya, jadi kita nggak bisa lagi membeli kecuali kita ingin melakukan penawaran ya pada orang yang punya. Nanti tinggal kita bisa masuk klik di sini dan melakukan penawaran berapa kita keinginan kita untuk membelinya. Nah, ini. Tapi saya sarankan ketika sudah ada .com ini sebenarnya kita tidak usah memilih domain-domain yang lain karena memang com itu cukup populer. Kalau misalnya katakanlah teman-teman memilih suplemenherbal.me. Nah, ini kan memang murah kelihatannya kan. Tapi kecenderungan orang Indonesia nanti mereka malah ngetiknya .com. Jadi yang tadinya pengen mengunjungi website Anda malah mengunjungi website kompetitor Anda. Oke ya teman-teman semuanya. Mungkin di sini saja dulu tutorial saya. Dan kalau sudah ada yang cocok dan sudah ada yang pengen beli, nanti teman-teman silahkan tonton lanjutan video ini, yaitu bagaimana cara membeli domain dan bagaimana cara membeli hosting serta bagaimana cara membuat sebuah website di video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman semuanya. Setelah teman-teman menyaksikan bagaimana cara menentukan nama domain tadi, silahkan PR-nya hari ini juga tentukan nama domain yang akan Anda beli dan gunakan. Setelah Anda menonton tutorial ini dan Anda sudah mengerti bagaimana cara melakukan sebuah riset terhadap nama domain, kemudian berinvestasilah dengan membeli nama domain dan hosting Anda sendiri. Dalam hal ini saya sering mengibaratkan seperti seorang petani yang sangat berharap untuk memanen tanaman yang telah ditanamnya. Ketika proses bercocok tanam tadi, maka petani sangat membutuhkan yang namanya cangkul, pupuk, dan segala hal yang diperlukan oleh petani tersebut untuk
memelihara tanamannya agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, membeli cangkul, membeli pupuk itu saya ibaratkan pada saat ini yaitu dengan membeli domain dan membeli hosting. Maka Anda perlu mengeluarkan modal, tetapi anggaplah ini sebagai investasi untuk penghasilan Anda yang jauh lebih besar nanti. Lapor di grup dengan menyebutkan nama domain yang siap Anda gunakan, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan akses video berikutnya. Baiklah, terima kasih semuanya. Selamat praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.